Oke, hai, ini ada sekerumpulan laron. Laron ini berada di pinggir jalan. Ini para rumah-rumah laron yang sedang berterbangan ini di pinggir jalan. Kelihatannya laron-laron ini sedang mengawal atau proses pelepasan dirinya dari rumahnya. Laron ini kelihatan sangat unik karena laron ini dikelilingi oleh para rakyat, para rayap pekerja. Ada rayap pekerja, juga ada yang namanya rayap solder atau rayap tentara. Ya, nih kelihatan nih, kalau rayap yang pekerja yang kepalanya nggak besar, kepalanya kecil, yang penting perutnya besar, itu lumayan besar. Kalau yang solder ini, yang para petugas-petugas keamanan ini, yang kepalanya besar, ini yang agak sombong-sombong ini. Kalau rayap-rayap yang kecil ini tugasnya untuk mengawal, untuk menaikkan, untuk kelihatan, untuk memancing para bidadari-bidadari yang mau terbang, yang mau lepas landas ini. Tapi untuk yang solder-solder ini mengamankan. Ini penting sekali sistem kerja yang seperti ini, karena bahaya sekali kalau si laron-laron ini nanti siap akan terbang, mau pergi, kok langsung dijemput oleh ayam atau serangga atau hewan-hewan reptil seperti kadal dan sebagainya, maka gagal nih untuk terbang. Maka ini si solder dan si rayap ini harus berbondong-bondong mengamankan situasi di luar ini untuk saling memantau. Wah, ini berbulan banyak sekali ini para laron-laronnya. Laron ini unik, banyak sekali penelitian tentang laron ini. Salah satunya dari Profesor Sokani yang mengatakan bahwa laron ini merupakan sesuatu hewan yang unik, bahwa laron ini hanya berumur sehari semalam. Setelah terbang mereka tak akan pernah kembali. Jadi pergi untuk selama-lamanya, dia akan sudah memutuskan pergi, maka dia akan merantau. Kalau dia sampai sehari semalam tidak menemukan jodohnya, menemukan pasangannya, dia akan mati. Maka dia setelah pergi, kemudian melepas bulunya, melepas sayapnya, kemudian dia untuk menemukan pasangannya. Ketika sudah menemukan pasangannya, kemudian membuat koloni baru. Seperti itulah mekanismenya. Tapi uniknya, laron-laron ini merupakan hewan-hewan yang udah dari sejak zaman dahulu. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa ini sudah ada sekitar 120.000 tahun yang lalu. Artinya ini bagian dari hewan-hewan purba. Ini lucu sekali laron ini. Di beberapa daerah pemanfaatan laron ini sebagai untuk, ada yang jadi payek, ada yang sebagai umpan pancing dan sebagainya, sebagai untuk hewan ternak seperti ikan dan sebagainya. Tapi laron-laron ini pada dasarnya memang mempunyai protein-protein. Ini dilahirkan dari induk laron atau ibu laron atau ratu laron, sekaligus yang dihamili oleh raja laron. Ibu laron yang paling gede, dia nggak bisa mengangkat dirinya, hanya berguling-guling dan bergelut-gelut, tapi dia bisa melahirkan. Ada rakyat pekerja, ada rakyat solder atau tentara, juga untuk putri-putri salju si laron selanjutnya atau generasi penerus yang dia akan menyebar ke seantero negeri yang terjangkau oleh penerbangannya. Ini pada terus berbulan, ini banyak sekali, nggak tahu berapa jutaan mungkin yang akan keluar atau ribuan mungkin yang dikeluarkan dari satu sarang laron. Kebetulan di komplek ini ada beberapa lubang yang dikeluarkan. Ini ada, ini yang paling, ini lumayan besar, terus sebelahnya tadi ada satu lagi, tapi ini mana yang satu lagi, ini yang ini banyak juga ini. Tapi ini semuanya si laron-laron ini kemungkinan besar di dalam ada satu paket. Artinya dia hanya keluar ini sebagai pintu keluarnya beberapa banyak, biar antisipasi kalau cuma satu lubang, nanti kalau langsung dijemput oleh si pemangsa, maka habislah riwayat si laron ini. Untung dipecah di beberapa pintu keluar biar tidak tergencet. Mungkin kalau ini mekanisme sistem manajemennya udah mateng ini. Kalah ini yang kemarin di Stadion Kanjuruhan ini, yang mekanisme untuk pengeluaran dari stadion ini kalah sama laron. Laron bisa memanage dirinya, bisa keluar tertib seperti itu tanpa tergencat dan tergencet. Ini harus para manajer-manajer dan manajemen sepak bola ini harus belajar dari laron. Oke, ini laronnya banyak sekali, ini rayap-rayapnya. Wah, ini yang endas-endasnya besar, ini para petugas yang sombong-sombong, kepalanya gede. Ya, mungkin kepala gede untuk menopang untuk ini capitnya ini, karena capitnya emang benar-benar
menyakitkan kalau menggigit ini. Untuk rakyat mungkin hanya bekerja sebagai angkut-angkut panganan atau suplai-suplai makanan, tapi untuk rakyat ini memang, untuk yang solder ini, yang tentara-tentara ini memang siap untuk bertarung, makanya kepalanya harus besar. Nggak tahu ini dilantik atau seperti apa mekanisme dalam pemilihan prajurit dan non prajurit, atau mungkin sudah ditakdirkan seperti itu. Ini ada lagi yang sebelah sini juga banyak nih. Ini pengeluaran cepet banget ini. Tapi ada yang masuk lagi tuh, dilihat sepertinya ada yang masuk lagi, mungkin dia ada yang masih ketinggal di dalamnya, mungkin apa ya, dompetnya atau apa mungkin, atau HP-nya mungkin ketinggal, mungkin HP versi Laron gitu kan. Laron zaman sekarang juga udah modern, jadi mereka juga mungkin, tapi ya wallahu alam. Oke, itulah beberapa itulah beberapa kehidupan Laron yang ada di sekeliling kita. Kita juga bisa belajar dari hewan-hewan yang unik ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya doakanlah semoga bermanfaat.